Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga hari ini dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap fokus menjalani aktivitas sebagai mahasiswa. Baiklah, perkenalkan, nama saya Lydia Gusfi Marni MSI, salah satu dosen dari UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang korosi. Nah, sebelumnya, siapa yang pernah melihat logam berkarat? Boleh acungkan tangan atau aktifkan mic sebentar dan ceritakan sedikit ya. Yap, benar sekali. Nah, tentu kita tahu bahwa itu adalah hasil dari proses elektrokimia yang tidak kita lihat secara langsung, tapi sangat aktif di sekitar kita. Pertemuan ini akan membedah bagaimana reaksi oksidasi dan reaksi reduksi bisa menghancurkan koin, jembatan, kapal, bahkan gedung. Oke, selanjutnya capaian pembelajaran dari pertemuan ini yaitu akan kita bahas mulai dari konsep dasar dari korosi, faktor lingkungan yang mempengaruhi korosi ini, kemudian proses kimia yaitu proses oksidasi, hingga nanti kita mencapai metode pencegahan dari korosi ini. Harapannya setelah mempelajari ini, kalian bisa memahami penyebab dan cara mengatasi korosi dengan baik. Sebelum mulai pembelajaran, hari ini saya ingin mengajak semua melihat bagaimana korosi bukan hanya sekedar reaksi kimia biasa, tapi bisa membawa dampak yang lebih besar terhadap keselamatan, lingkungan, dan bahkan nyawa manusia. Nah, pada slide ini, corrosion history, bagaimana pada gambar ini menyatakan kisah dari bencana akibat korosi. Yang pertama dimulai oleh Fall of Rails Traffic Station di Inggris. Nah, pada gambar ini menunjukkan bahwa robohnya lampu lalu lintas kereta api di Inggris tahun 2014. Kilas mungkin tampak sepele, tapi ternyata penyebabnya adalah tiang penyangga korosi parah dan akhirnya patah. Ini bisa menyebabkan kecelakaan fatal kalau tidak segera ditangani. Kemudian pada gambar selanjutnya pada tahun 1984 telah terjadi industrial disaster. Nah, pada gambar ini memperlihatkan bagaimana kondisi pasca bencana industri tahun 1984 tersebut. Ini adalah simbol dari bagaimana pabrik dan instalasi industri bisa sangat rentan jika tidak melakukan inspeksi rutin terhadap struktur logam yang terkorosi. Korosi membuat pipa dan tangki menjadi rapuh dan bocor, yang dalam kasus ini menyebabkan ledakan hebat. Oke, selanjutnya, jembatan Italia runtuh pada tahun 2018. Nah, jadi tragedi runtuhnya jembatan di Italia ini adalah salah satu paling menyedihkan karena melibatkan korban jiwa. Hasil investigasi menunjukkan bahwa salah satu penyebabnya adalah korosi pada kabel penyangga struktur jembatan. Selanjutnya, ada peristiwa kapal Erika tenggelam pada tahun 1999. Nah, dari gambar ini terlihat tanker Erika yang tenggelam akibat ribuan ton minyak tumpah ke laut dan mencemari lingkungan. Lagi-lagi korosi pada lembung kapal menjadi salah satu faktor utama kebocoran dan tenggelamnya kapal. Oke, jadi dari penjelasan ini, dari semua peristiwa ini kita belajar bahwa korosi bukan hanya soal logam berkarat, tapi juga soal nyawa, keamanan, dan tanggung jawab. Korosi bisa dicegah asal kita paham bagaimana mengendalikannya. Itu sebabnya kita mempelajari elektrokimia dan perlindungan logam hari ini. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, apakah Anda semua tahu itu apa korosi? Oke, korosi adalah proses degradasi atau kerusakan material, khususnya logam ya, akibat reaksi kimia dengan lingkungan di sekitarnya. Contohnya yang paling kita kenal adalah karat pada besi ya. Sebagian besar logam mengalami korosi karena reaksi dengan oksigen di udara. Proses ini disebut dengan oksidasi, dan ini sangat umum terjadi dalam lingkungan terbuka. Karena itu, faktor lingkungan seperti kelembapan dan kadar oksigen sangat berpengaruh. Kemudian, pada slide selanjutnya menjelaskan bagaimana proses terjadinya korosi pada besi. Di dalam gambar ini dijelaskan logam besi teroksidasi akan menghasilkan ion Fe2+ dan elektron. Nah, Fe2+ ini, reaksi oksidasi pada logam besi terjadi pada daerah anoda. Selanjutnya, elektron yang dihasilkan dari si besi akan mengalir menuju ke daerah katoda yang akan mereduksi oksigen dan ion H+ di udara bebas sehingga menghasilkan air. Air tersebut lalu bereaksi kembali dengan oksigen. Selanjutnya, produk korosi yang terbentuk adalah Fe2O3. Gimana? Sampai sini masih bisa diikuti? Boleh beri reaction? Kalau masih oke, atau raise hand kalau ada yang bingung. Ayo kita lanjut.
untuk mempermudah memahami reaksi oksidasi dan reduksi, kita gunakan jembatan keledai Leo Delayan-Saiger, artinya Leo loose elektron. Jadi ini adalah proses oksidasi, sementara di Ger gain elektron adalah proses reduksi. Nah, jadi logam yang berkarat mengalami oksidasi karena kehilangan elektron. Oke, selanjutnya di slide ini menjelaskan tentang mini riset laboratori eksperimen. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingan hasil percobaan laboratorium sebelum dan sesudah korosi. Nah, dari hasil ini menunjukkan betapa signifikan kerusakan yang bisa terjadi hanya dalam waktu singkat bila material tidak dilindungi dengan baik, yaitu terlihat pada tabung reaksi kedua ya. Kalau kalian jadi teknisi, metode apa yang akan kalian pilih untuk mencegah korosi? Yuk, tulis alasan kalian di chat atau nyalakan mic. Saya beri waktu 1 menit untuk kalian diskusi singkat di breakout room ya. Wah, jawabannya keren-keren banget ya. Mari kita bahas, let's go. Selanjutnya pada metode pencegahan korosi. Nah, untuk mencegah korosi kita bisa menggunakan beberapa metode nih. Misalnya yang pertama galvanisasi ya, yaitu dengan pelapisan logam dengan seng. Kemudian dengan memodifikasi lingkungan seperti menjaga suhu dan menjaga kelembapan atau menggunakan inhibitor kimia. Jadi sebuah zat yang ditambahkan ya. Oke, kemudian ada tugas. Nah, jadi di tugas ini kita studi case ya, jadi menjelaskan bahwa ada satu perusahaan di mana pada pabrik ini terjadi masalah pada pipa pembuangan limbahnya. Nah, sebagai mahasiswa, karena pertemuan hari ini kita membahas korosi, coba kita analisis bagaimana kecelakaan ini bisa terjadi, kemudian apa metode atau apa yang perlu kita lakukan agar hal serupa tidak terjadi lagi. Nah, jadi dibagi beberapa kelompok, nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, saya Amanda Arviana dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan kasus pencemaran lingkungan akibat kerusakan pipa limbah di pabrik serat Rayon PT Rum Soekarjo. Pada Februari 2022, pipa pembuangan limbah milik PT Rum patah dan menyebabkan limbah cair langsung mengalir ke Sungai Gupit, mencemari lingkungan sekitar dan menimbulkan bau menyengat. Akibatnya, air sungai dan irigasi berubah warna, lahan pertanian rusak, dan tanaman padi mati. Bau menyengat bahkan tercium hingga daerah tetangga seperti Wonogiri. Warga menyatakan kejadian serupa sudah sering terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Pihak PT Rum mengakui kerusakan dan meminta waktu 30 hari untuk perbaikan. DLH Soekarjo mencatat bahwa pabrik sempat menghentikan produksi karena masalah ini, namun hingga laporan dibuat, belum ada solusi jangka panjang yang dilaksanakan. Warga telah melapor ke pemerintah daerah, kementerian, bahkan Komnas HAM. Mereka menuntut perbaikan sistem pembuangan limbah, serta perlindungan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sayangnya, belum ada tindakan tegas dari pihak wewenang. Selanjutnya adalah metode pencegahan korosi pada pipa. Yang pertama yaitu pelapisan atau coating, yaitu melapisi pipa dengan cat anti karat atau epoksi agar tidak kontak langsung dengan air dan udara. Selanjutnya ada bahan anti korosi, gunakan pipa dari bahan tahan karat seperti stainless steel atau plastik, seperti PVC, HDPE. Yang selanjutnya adalah perawatan rutin, lakukan pemeriksaan dan perbaikan berkala untuk mendeteksi korosi sejak dini. Sekian hasil presentasi saya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan? Terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fadli. Metode lain yang dapat dilakukan adalah dengan proteksi katodik, yaitu menghubungkan logam yang rentan terhadap korosi dengan logam yang lebih reaktif, anoda korban, seperti magnesium, aluminium, atau seng. Logam yang lebih reaktif akan mengorbankan dirinya dan mencegah logam utama dari korosi. Metode selanjutnya yaitu menggunakan kontrol lingkungan dengan mengurangi kelembapan udara atau oksigen di sekitar logam, menyimpan logam dalam tempat kering atau vakum, mengontrol pH atau ion-ion agresif seperti sialmin dalam lingkungan. Metode selanjutnya ada dengan desain teknik yang baik, menghindari sudut tajam dan celah sempit yang bisa menjebak air atau uap, memastikan ventilasi yang cukup dan pembuangan air yang baik. Sekian hasil presentasi dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya apa yang dapat kita simpulkan pada pertemuan kali ini yaitu korosi itu adalah proses elektrokimia yang natural ya. Itu tidak bisa kita hindari, namun bisa kita cegah, dan beberapa metode tadi telah disampaikan itu bisa digunakan sebagai pencegahan korosi. Baiklah, di slide ini juga ditampilkan nih beberapa bahan bacaan yang bisa nanti Ananda baca semuanya. Sebelum kita akhiri, saya ingin tahu satu hal baru apa yang Ananda pelajari hari ini. Nah, boleh tulis di chat ya. Kalau jika kalian diminta menjelaskan korosi ke teman yang bukan anak kimia, kalian akan jelaskan dengan kalimat seperti apa?
Yuk coba tulis versi masing-masing. Oke, baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bisa dipahami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.